Oke, terima kasih kepada Pak Ari yang sudah membacakan hasil survei dari Prodi Ilmu Politik terkait persepsi masyarakat Kota Kupang terhadap kinerja pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang 3 tahun berjalan. Kita akan masuk kepada sesi yang berikut, yakni pemaparan dan tanggapan dari para panelis. Namun sebelum saya memberikan kesempatan ini, nanti di akhir sesi, setelah sesi dari pemaparan dari para panelis, akan ada sesi tanya jawab. Jadi kepada para peserta, baik yang ada di studio maupun yang berada di rumah yang menyaksikan lewat kanal YouTube maupun Facebook Pos Kupang, yang melalui kanal online boleh mengetik pertanyaannya. Nanti pada saat sesi tanya jawab akan kami bacakan dan akan ditanggapi oleh para panelis yang ada pada kesempatan ini. Saya langsung saja memberikan kesempatan kepada para panelis untuk menanggapi hasil survei yang sudah dibacakan oleh rekan kami Pak Ari. Dan untuk kesempatan pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Rudi Rohi untuk menanggapi hasil survei dari Prodi Ilmu Politik. Kepada Pak Rudi kami berikan kesempatan, silakan. Ya, terima kasih Pak Fritz. Salam untuk kita semua. Saya kira survei ini cukup menarik karena beberapa hasil survei itu mengkonfirmasi sejumlah persoalan yang ada di Kota Kupang. Ya. Kendati begitu, saya juga harus mengapresiasi beberapa hal yang sebagai hasil survei mengenai kepuasan masyarakat di beberapa isu ya. Nah, saya kira ada beberapa catatan yang bisa saya berikan untuk hasil survei ini. Sekaligus juga catatan ini bisa jadi semacam catatan bagi pemerintah kota dalam atau terkait dengan beberapa isu atau masalah-masalah yang ada di Kota Kupang. Jadi saya kira secara umum, secara makro, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Pak Jeffrey dan Pak Herman ini untuk beberapa isu seperti masalah-masalah yang sifatnya makro ya, seperti masalah politik, masalah ekonomi, masalah penerangan terutama, itu cukup baik karena angkanya rata-rata berada di atas 60% ya. Tetapi selain kepuasan ini juga yang menarik adalah masyarakat itu memberikan catatan atau memberikan rapor merah kepada kepemimpinan Pak Jeffrey Ribu Kore dan Pak Herman Man ini terkait beberapa isu. Dan isu-isu itu kalau dicermati dari 20 isu masalah kota yang mengemuka dan muncul dari hasil survei, itu ada 10 atau 9 atau 10 ya yang dianggap sangat mendasar, dan itu belum berubah dari pemerintahan yang dulu sampai dengan pemerintahan yang sekarang. Saya ambil contoh misalnya air bersih ya. Air bersih sampai hari ini itu masih tetap jadi masalah yang luar biasa. Saya tidak tahu sampai sejauh mana treatment atau perlakuan yang sudah atau program atau kebijakan atau rencana strategis yang sudah diterapkan oleh kepemimpinan kota hari ini dalam menyelesaikan persoalan air bersih. Tapi yang saya lihat justru persoalan air bersih ini tidak tersentuh sama sekali, dan bahkan menimbulkan masalah-masalah kota yang lain. Masalah-masalah itu misalnya gini, air bersih itu kemudian memunculkan bisnis-bisnis rente baru dalam bentuk misalnya air tangki misalnya, yang kemudian itu tidak juga memiliki regulasi atau pengaturan dan sistem yang jelas. Tidak diatur sama sekali oleh pemerintah kota. Bahkan kalau kita lihat lalu lintas mobil bisnis air tangki ini kan sudah memakan korban
dalam beberapa waktu terakhir ini. Atau juga yang kita lihat bahwa dari bisnis rente ini kemudian merusak infrastruktur jalan tanpa mendapatkan perhatian dari pemerintah kota. Jadi saya hanya mau bilang begini, dari persoalan air bersih yang distribusinya tidak terurus dengan baik, yang ketersediaannya tidak terjamin dengan baik, lalu tidak diperhatikan dengan baik oleh pemerintah kota, lalu dia menimbulkan ekses terhadap hal-hal atau masalah-masalah yang baru. Ya, salah satu yang paling kelihatan itu infrastruktur jalan rusak, kemudian kecelakaan lalu lintas juga ya yang melibatkan mobil tangki dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dilihat sebelah mata. Jadi saya kira ada persoalan, termasuk ini terkait dengan harga. Kalau teman-teman coba menghitung harganya ya, sebenarnya kita warga kota itu kalau tata kelola air bersihnya baik, kita bisa menjangkau air bersih itu dengan harga yang lebih murah antara 30 sampai 40%. Tapi hari ini karena air bersih itu tidak dikelola dengan baik, maka kita membayar lebih mahal sekitar 30 sampai 40%. Coba teman-teman atau Bapak Ibu sekalian menghitung saja, sebuah mobil tangki itu kalau membeli air di pusat atau di tempat-tempat di reservoir itu harganya berapa dan dijual ke kita harganya berapa. Atau kita bandingkan dengan dalam satu bulan kita menggunakan sekian banyak liter air yang dibeli dari mobil tangki. Tapi kan kemudian kalau kita menggunakan air bersih yang kita mungkin disediakan oleh perusahaan negara misalnya, itu bisa lebih murah sebenarnya. Saya kira itu beberapa misalnya air bersih. Ada juga persoalan lain yang menarik ini. Tingkat rapor merah bagi persoalan sampah di Kota Kupang. Saya kira kalau teman-teman lihat kasat mata aja lah, kita jalan keliling kota, sampah itu merusak pemandangan dan aroma kota. Tidak usah jauh-jauh. Saya kira teman-teman ke Taman Nostalgia hari ini, teman-teman bisa lihat ada sampah dengan kokoh dan gagahnya berdiri di samping jogging track. Ini kan sesuatu yang tidak masuk di logika estetika kota gitu loh. Atau teman-teman hari ini ke salah satu bank pemerintah di depan kantor Bupati Lama di Kelurahan Air Mata, itu di depannya ada tempat sampah gitu loh, yang setiap hari itu akan menghasilkan pemandangan dan aroma yang tidak sedap. Atau juga teman-teman coba ke beberapa titik di lingkungan RT RW yang kemudian ada tempat-tempat sampah yang sudah meluap dan kemudian menunggu diangkat dan lain sebagainya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa persoalan sampah ini kan tidak memiliki sistem dan regulasi yang cukup modern. Saya justru melihat bahwa persoalan sampah ini masih sangat konvensional karena masih sangat tergantung pada kotak sampah atau tempat sampah antara ditampung, lalu kemudian ada mobil yang mengangkut, lalu dibuang ke tempat pembuangan akhir. Titik pembuangan air itu, celakanya di titik pembuangan air itu juga tidak ada sebuah sistem yang bekerja. Jadi kemudian sampah itu seolah-olah hanya ditumpuk begitu saja. Termasuk kemudian tidak diatur siapa yang boleh buang ke situ, lalu kemudian berapa banyak volumenya, dan banyak lagi. Saya kira ini menjadi masalah yang sangat serius. Itu jangan heran kemudian kalau kita lihat di banyak tempat juga orang membuang sampah sembarangan karena kemudian ketika mereka menampung sampah di depan rumah tidak diangkut dan lain sebagainya, itu membuat mereka menjadi melakukan tindakan-tindakan pembuangan sampah yang atas inisiasi sendiri. Yang berikut juga saya kira dari beberapa survei itu muncul ya, misalnya persoalan internet misalnya. Kita membayangkan Kota Kupang menjadi smart city yang kemarin ketika di launching itu Kota Kupang di launching smart city-nya itu Kota Kupang seolah-olah berbasis internet. Tapi hari ini spot-spot internet yang sudah disumbangkan oleh kerjasama dengan pihak ketiga itu tidak dipelihara dan kemudian kan hilang begitu saja, tidak jelas sampai di mana. Dan atau lagi kemudian hasil survei juga menunjukkan urusan lapangan kerja, kebutuhan pokok, ini hal-hal dasar gitu loh, yang sejak lama kemudian masih bermasalah. Atau listrik, urusan ketersediaan lahan bagi masyarakat kota, urusan kesehatan, obat-obatan, ini kan persoalan klasik sebenarnya. Dan dari hasil survei ini kan sebenarnya bisa kita jelaskan bahwa persoalan-persoalan klasik yang begitu lama menghinggapi masyarakat kota
ternyata itu tidak mendapatkan belum juga berubah hari ini. Kita masih menghadapi persoalan yang sama, persoalan kesehatan, persoalan kemiskinan, persoalan lapangan kerja, persoalan air bersih. Satu lagi, yang mungkin di survei itu dia tidak masuk secara spesifik tapi muncul dalam bentuk yang lain, itu misalnya urusan transportasi publik. Urusan transportasi publik ini kita dalam 40 tahun terakhir ini tidak menjadi perhatian pemerintah kota manapun. Siapapun yang terpilih menjadi wali kota, saya tidak melihat itu menjadi perhatian pemimpin. Bayangkan, urusan transportasi publik diserahkan ke sektor swasta. Maka kemudian kita dalam mengakses transportasi publik, kita juga membayar lebih mahal sekitar 30-40%. Padahal kita mestinya bisa lebih murah dari itu. Yang terakhir saya lihat kinerja penanganan COVID. Saya harus apresiasi kalau misalnya kepuasan publik itu mengatakan bahwa mereka puas dengan cukup tinggi ya kepuasannya dengan kinerja pemerintah kota dalam menangani COVID. Tapi saya harus kasih catatan bahwa penanganan COVID ini itu dia sistemnya sangat tersentral pada pada pemerintah pusat, pada pemerintah nasional, sehingga apresiasi ini tidak bisa kita klaim hanya semata kepuasan terhadap pemerintah kota. Ini sebenarnya kepuasan terhadap kinerja pemerintah dari tingkat nasional, provinsi sampai di kota. Artinya bahwa ini bukan kinerja sendiri dari pemerintah kota. Ini kinerja bersama antara pemerintah provinsi, kota, dan pemerintah nasional. Itu apresiasi harus diberikan untuk itu. Tapi kemudian juga ada paradoks di sana bagi saya, bahwa ada keinginan masyarakat yang sempat mendapatkan informasi bahwa pemerintah kota akan membangun laboratorium dan itu sangat penting bagi kebutuhan mempercepat penanganan COVID. Dan pemerintah dan masyarakat kota, publik kota itu sangat mengapresiasi itu. Tapi kemudian sampai hari ini tidak ada tanda-tanda bahwa pemerintah kota akan membangun laboratorium di kota. Jadi ada keinginan dan kepuasan publik terhadap sesuatu yang belum ada gitu loh. Yang masih hanya janji-janji. Nah, ini saya kira jadi catatan penting bagi Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota hari ini, bahwa masyarakat itu merindukan apa yang sudah disampaikan itu kemudian perlu direalisasi, karena masyarakat sadar betul kebutuhan laboratorium itu bukan hanya nanti untuk penanganan COVID gitu. Bukan hanya untuk percepatan penanganan COVID-19, bukan, tetapi juga untuk persoalan-persoalan atau penyakit-penyakit endemik dan epidemik yang lain seperti demam berdarah yang justru di NTT hari ini membunuh, di Kota Kupang juga membunuh cukup banyak, atau persoalan HIV/AIDS yang juga di Kota Kupang mulai meningkat luar biasa. Laboratorium ini akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kesehatan seperti itu. Nah, dari beberapa hal yang saya kasih catatan ini, walaupun secara cepat saja, secara ini nanti kita diskusikan, saya mau bilang bahwa secara makro untuk hal-hal yang tidak cukup substantif, itu pemerintah kota cukup berhasil, gitu loh. Tetapi untuk hal-hal yang justru paling mendasar, sangat substansial, seperti air bersih, kemiskinan, apalagi pekerjaan, jalan, kemudian infrastruktur, itu justru publik memberikan catatan atau rapor merah bagi pemerintah kota. Dan saya kira ini bukan sebuah bentuk bukan sebuah bentuk dari kritik saja semata, tetapi ini sekaligus harapan bagi pemerintah kota untuk ke depan mungkin ini bisa menjadi perhatian, menjadi untuk dimasukkan di dalam rencana strategisnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di kota. Saya kira itu beberapa hal dulu dari saya sebagai pemantik awal. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Dr. Rudy Rohi yang sudah memberikan tanggapan terkait dengan hasil survei Prodi Ilmu Politik